Record. Hai guys, sudah saatnya kita membahas tentang di balik berita televisi. Jadi idenya adalah bahwa di tengah work from home ini kita akan menggunakan kesempatan ini untuk sharing sedikit tentang apa yang terjadi di balik berita televisi. Karena itu adalah bagian dari literasi media yang perlu diketahui oleh publik dan saat ini sudah bersama dengan seorang eksekutif produser, benar? Yes, Sebutnya apa nih? saya adalah guru media. Tapi kalau di CNN ada ini enggak sebutan khusus enggak? Apa sama eksekutif produser? Kalau buat TV nasional, hampir semuanya pakai istilah yang sama untuk beberapa posisi. Kalau di sebuah program ada produser, ada production assistant, kemudian dari produser ada eksekutif produser. Hampir semua TV nasional pakai. Kalau di tempat gue di CNN Indonesia itu ada lagi produser dibedakan senior produser, biasanya 5 tahun ke atas pengalamannya. Sama di bawah dia itu yang lebih muda produser aja. Okay. Kalau beberapa tempat mungkin pakai atau beberapa divisi produksi akan memakai associate producer untuk produser yang junior. Oke. Tapi di tempat gue di program itu satu program itu yang mengelola adalah paling atasnya itu senior producer, di bawahnya ada produser, di bawahnya lagi ada beberapa production assistant. Okay. Itu kita sebut tim inti dari program itu atau kita sebutnya pemangku program. Oke. Nah, di atasnya senior producer atau di atas program itu ada supervisor. Fungsinya supervisor, nah itulah eksekutif producer. Oh gitu. Kayaknya sama. TV lain juga akan pakai istilah yang sama untuk posisi itu. Iya, membawahi beberapa program. Nah, jadi ini teman saya ini, Muhammad Arif Budiman. Saya mengenal beliau ini dari Astro Awani dulu, sebuah channel 24 jam yang sudah tidak ada lagi. Tahun berapa itu, Bay? Tahun 2009, Budi. 2009, 2010, 2009 itu, tapi kita mulai 2006 ya? Sorry, iya benar, 2006. Jadi kita mulai 2006, 2007, 2008, kelarnya 2009 kita. You're right, kamu kanan. So, malam ini bersama dengan Bapak Muhammad Arif Budiman ini kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya program berita televisi. Tidak banyak yang tahu bahwa namanya program berita televisi itu ada beberapa elemen berbeda yang membuat konten dari apa yang kita tonton di televisi sebuah program berita televisi. Nah, waktu zaman gue dulu kurang lebih dimulai dengan opening bumper, terus habis itu mungkin sedikit teaser, lalu masuk intro, lalu masuk berita. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, apakah sampai sekarang masih seperti itu? Karena terakhir gue kan di industri televisi itu tahun 2011. Nah, jadi bagaimana? Seperti apa? Ini berarti soal istilah ya dalam jurnalisme. Kalau kan kita pernah di Astro tadi ya, di Astro itu ada beberapa istilah yang beda sama yang gue pakai sekarang, dan beberapa TV yang sebelumnya gue pernah kerja juga ada istilah yang beda. Oke, kalau berangkat tadi dari contoh lo, sebelum program tuh ada OBB, opening billboard atau bumper, atau buat bahasa awamnya tuh sampul. Kalau sebuah majalah tuh ada sampul di depannya, ada judul programnya atau judul majalahnya apa. Ya, kita bisa bilang sampulnya atau OBB atau bumper, opening bumper. Kalau di film tuh, kalau itu istilahnya. Kalau di film tuh judulnya gitu kan, ada bagian depannya di awal gitu. Walaupun terakhir film-film mungkin sekarang ditaruh di belakang. Sama gue, ya betul. Yang belakang tuh CBB atau closing bumper. Untuk istilah OBB maupun CBB, ya opening bumper sama closing bumper tadi masih sama dengan TV yang pernah gue kerja sebelumnya juga masih sama. Kemudian berikutnya setelah OBB selesai, biasanya yang panjang tuh 30 second. 30 second putar, selesai, baru masuk
di tempat gue sekarang istilahnya headlines. Ada berita apa? Jadi kayak rangkuman headlines berita besar pada hari itu. Headline 1, pembatasan penumpang kereta api. Headlines 2, bantuan sukarela untuk tenaga medis rumah sakit rujukan corona. Segmen 3, headlines 3, beragam cara selebriti membuat karya di rumah selama masa social distancing. Itu kayak selama setengah jam atau 1 jam ke depan nih ada berita besar itu 3 tadi. Di TV gue sekarang kita sebutnya headlines. Tingkat gue waktu kita di Astro juga sama. HL1, HL2, HL3, HL-nya apa? Iya. Itu sama. Itu masih sama. Oke. Bumper selesai, 30 second, masuk headline 1, berita peristiwa besar 1 apa, peristiwa besar 2 apa, peristiwa besar 3 apa, baru masuk anchor-nya. Untuk anchor, ya kita masih pakai istilah anchor. Mungkin kalau orang awam melihat itu kayak presenter atau kayak host. Buat pengetahuan aja, kalau kita istilah anchor itu buat channel televisi. Jadi anchor itu posisinya bukan hanya membacakan berita, tapi dia juga menghimpun sumber-sumber yang sedang live. Oh, ada live, sebentar kita akan ke daerah Gambir, dan rekan saya di Gambir. Sebentar, tahan dulu, rekan saya yang di Gambir ada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat misalnya, di tempat yang berbeda, itu kayak jangkar, makanya kita bilang anchor. Itu yang kita pernah pelajari. Karena semua pada akhirnya akan bermuara kepada seorang ini. Betul. Jadi anchor di channel berita itu kayak gitu fungsinya. Makanya disebutnya anchor. Oke. Jadi kalau setelah anchor setelah anchor muncul, kita sebutnya opening anchor sama sih kayaknya. Oh iya. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan News Report bersama saya. Selamat malam bersama saya Bayu Sugarda. Bayu Sugarda itu dulu siapa? Bayu Sugarda. Anjay. Baik. Dari SMP gue udah lihat lo Bay di RCTI. Brengsek lo, gue timpuk lo, brengsek. Itu kayak SMP. Taduh, nih. Kita balik dulu ke topik permasalahan ini. Supaya biar jelas, kita langsung lihat aja. Salah satu program di bawah pengawasan lo sebagai supervisor atau executive producer. Program CNN Indonesia Happening Now. Oke? Coba lihat. Ini sebelum mulai ya programnya ya. Masuk nih, opening bumper. Opening bumper. Ini sampulnya sebuah majalah, ibaratnya begitu. Oke, terus ini apa nih? Ya, ini juga ini udah teaser masuk nih. Ini udah mulai mau habis nih. Nah, yang muncul dengan nama dan jabatannya ini kita sebutnya credit title. Oke. Ini di yang film atau di program itu biasanya ada credit title. Ini ada cuplikan-cuplikan berita kan? Nah, cuplikan-cuplikan berita ini yang lo tadi sebut sebagai headline. Nah, tapi posisi yang lagi lo putar ini adalah posisi closing bumper. Oh gitu. Jadi sepertinya video tadi adalah video yang sudah dibacakan sebelumnya. Oke. Kalau yang tadi gue maksud dengan headlines itu belum dibacakan sebetulnya, berita utuhnya belum. Jadi kayak ngasih kalau di buku tuh atau di majalah tuh kayak istilahnya daftar isi. Ya. Itu kalau di buku daftar isi kan. Tapi ini kita pilih 3 peristiwa besar tuh sebagai headlines kita untuk program yang lagi berlangsung itu. Oke. Nah, ini yang tadi. Oh, ini Good Morning. Oke. Good Morning ya. Program di pagi.
Iya, dia ada apa namanya? Oke, terus kalau dilihat dari sini November, wah lama banget 2018. Iya. Ada redaksi siang. Ini ada nih redaksi siang. Boleh? Ini juga program lo kan? Iya, masih di blog siang yang gue. Si redaksi CNN Indonesia siang. Ini opening bumper lagi. Betul. Ini yang gue sebut dengan headlines tadi. Oke. Cuman gambar doang. Oh, bukan. Wait. Ini sepertinya ya. Ini yang gue sebut dengan headlines tadi. Jadi ada cuplikan sedikit soal berita besar apa yang kita mau kasih tahu ke pemirsa. Dan kemudian ada semacam narasinya juga. Ya, voice over. Kita sebutnya voice dengan VO atau voice over. Yes. Oke. Kita dengarkan dulu. Oke, nah itu si perempuan ini kan, si perempuan, suara perempuan yang serba tahu, dan dia menceritakan apa yang terjadi di layar, tapi tidak pernah terlihat siapa dia, dan tidak tahu kita identitasnya dia siapa. Jadi secara tidak langsung dia mewakili suara Tuhan. Karena dia serba tahu, tapi kita tidak tahu siapa dia. Suaranya yang maksudnya, tapi kalau benar dia suara perempuan, yang sedang membacakan narasinya ini adalah sebetulnya si anchor-nya. Oh, anchor-nya. Jadi nanti akan kelihatan, akan muncul. Setelah gambar-gambar headlines ini selesai, ya biasanya 3 headlines atau HL kita sebutnya, HL1, HL2, HL3, baru muncul dia anchor-nya. Jadi suara tadi itu adalah suara si anchor. Oh gitu. Oke. Yes. Tapi ini soal style aja. Mungkin produksi di TV lain voice over-nya tidak oleh anchor tapi oleh dubber yang lain. Oke. Oke, terus ada Agnes Monica. Ini berita headline satu lagi, headline berikutnya kan? Tahun lalu Februari. Ya, ini HL kedua. Ini berita kalau di YouTube itu tertulis Februari tahun lalu ya, Februari 2019. Golek, stop, golek. Golek itu penonton adalah seorang seorang beagle. Badung. Beagle Badung. Apa aja digigit. Oke, itu tadi sudah jelas kelihatan ya bahwa itu namanya opening bumper dan ada headline-nya juga. Nah, terus setelah itu kita langsung masuk ke beritanya, ya kan? Ini ceritanya setelah headline dibacakan langsung masuk ke segmen 1 berita pertama. Yes. Ya kan? Oke, nah ini berita salah satu beritanya. Oke. Itu kan tadi sebelum dia masuk ke beritanya, yaitu keterangan dari pihak berwenang dalam hal ini ya, Pak Dedi, itu ada semacam pembukaan dari si anchor-nya. Ya kan? Nah, itu pembukaan itu adalah semacam pengantar dari beritanya, begitu kan? Nah, itu disebutnya apa tuh? Oke. Beberapa TV beda untuk istilah anchor membacakan berita. Jadi ketika dia muncul sebelum videonya masuk, ya, atau sebelum wawancara dalam hari ini ya. Yes. Di tempat gue disebutnya bagian yang dia muncul sebelum video masuk kita sebutnya on cam. Oke. Beberapa TV akan pakai istilah lead in. Oh iya, lead in. Ya, lead in. Lead in.
Terus beberapa TV ada juga yang pakai istilah intro. Intro, oke. Okay. Kayaknya deh intro deh. Yang gue tahu lead-in atau kita pakai on-cam. Ya, kita dulu di Astro lead-in ya. Jadi di software kita, jadi kalau untuk nulis berita itu kita pakai software sendiri dan ada beberapa menu yang sudah template itu dia pakai istilah on-cam dan beberapa istilah lain. Jadi untuk bagian yang muncul anchor di depan kamera sebelum video masuk. Ya, terputus hubungannya. Kita pakai sebutnya istilah on-cam. On-cam, oke. Baiklah. Oke, gua rasa untuk saat ini sudah cukup ya pembukaannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi kurang lebih itu kan bagian awal dari sebuah program berita. Nanti mungkin kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai segmen. Karena biasanya kan ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, kalau misalnya setengah jam, 3 segmen ya. Kalau nggak salah masih ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti di tengah-tengahnya ada commercial breakdown. Oke? Nah, ini mungkin ada masalah dengan koneksi. Jadi kita akan lanjutkan lagi ini kita sepertinya sudah kembali lagi bersama dengan Budi. Ya, sudah bisa mendengar diri saya? Keputus nih. Iya, jadi jadi kita akan lanjutkan lagi. Ini kita akhiri dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas lebih jauh mengenai yang namanya segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ya, segmentasi dalam program berita. Oke? Boleh nggak dengar? Oke. Iya. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya. Setelah ini kita akhiri dulu mengenai segmentasi dari program berita. Oke? Jadi thank you banget buat waktunya, Bapak M. Arif Budiman. Sampai ketemu di kesempatan. Tapi gue nggak bisa lihat gambar lo. Kita akhiri dulu programnya. Jadi kita akan bahas lagi. Kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai segmentasi program berita di lain kesempatan. Tapi untuk saat ini kita akhiri dulu. Oke? Baiklah kalau begitu. Sampai ketemu lagi. Kita akan tetap stay tune di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai program ini.